Hubungan Nikita Mirzani dan Dipo Latif memang sudah berakhir lama, namun segala permasalahan di antara mereka justru tampak semakin melebar. Kemarin sidang atas gugatan pra-peradilan yang diajukan Dipo Latif kepada Nikita digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, hakim dengan tegas menolak gugatan itu, di mana artinya Nikita kembali menang atas kasus ini. Wanita yang akrab disapa Nyai itu merasa sangat senang dan bersyukur hingga sempat menangis. Niki mau mengucapkan terima kasih untuk keadilan di Republik Indonesia, karena Niki bisa merasakan sekarang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi Niki menang dalam pra-peradilan yang diajukan oleh Ahmad Dipo-Ditiro. Ya bersyukur gitu, walaupun deg-degan kemarin kayak aduh ini gimana ya, diterima nggak ya atau ditolak nggak ya, tapi Niki mah berdoa aja, nanti tulus aja. Ternyata hari ini jam 11 alhamdulillah Bang Fahmi, lawyer Niki, ngabarin Niki lewat telepon kalau pra-peradilan Niki menang dan dia ditolak. Ya bersyukur sih, Niki udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, karena ini kan udah bukan yang pertama, udah keseringan, dan mereka juga udah keseringan mengalami kekalahan tapi kan tidak pernah menyerah gitu kan. Sama begitu pun Niki. Kalau yang sekarang, karena Niki udah mulai tersulut emosi ya, karena tadinya tenang selama 1 tahun ini, tiba-tiba dia menyulut lagi. Sekarang apapun yang mereka lakukan akan Niki hadapi. Selatan tuh seperti apa sih? Mungkin dia kesambet kali ya. Karena kan kalau teman-teman media tahu, selama 1 tahun ini Niki tidak pernah loh yang namanya ngomong di story atau apapun itu tentang Dipo atau keluarganya. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu ada preskon yang katanya ada Wahyu ya Kak, mantan supir Niki, yang saya sudah jelaskan bahwa mantan supir saya membawa lari kabur motor dan sejumlah uang, dan laporannya juga belum dicabut sampai detik ini. Tapi kan netizen tidak percaya, lagi-lagi kan dibully, lagi-lagi dibilang begini begitu. Tapi ternyata Wahyu saat di pra-peradilan memberikan kesaksian yang di luar dugaan. Ternyata dia mengiyakan bahwa mobil itu adalah hadiah pernikahan dari Dipo ke saya. Alhamdulillah, makanya Niki juga mengucapkan terima kasih Wahyu atas kejujurannya, dan akhirnya Niki bisa menang hari ini. Terima kasih, walaupun dia pernah melakukan sesuatu hal yang menurut Niki tidak baik, tapi sudah Niki maafkan. Proses hukumnya? Kalau sebetulnya ya saya katakan tadi, jadi permohonan pra-peradilan mempersoalkan harta bersama itu nyasar, harusnya ke pengadilan agama. Tapi kalau dia mempersoalkan adanya tindak pidana, harusnya membaca pasal 367 bahwa tidak ada pencurian dan penggelapan di dalam rumah tangga. Jadi kalau ada orang melaporkan suami istri tentang penggelapan atau pencurian dalam rumah tangga, itu tidak bisa dipidanakan karena ada pasal yang mengatur. Nah, itulah yang dijadikan dasar bahwa pengadilan pra-peradilan tidak bisa memutuskan persoalan yang menjadi sengketa harta bersama. Sampai saat ini? Kalau Niki mas sebenarnya kalau dia tidak berulang mas santai aja, nggak ada mau ngapa-ngapain. Uang dia juga sama uang Niki, banyakan uang Niki, bukan sombong ya sekali lagi ya. Tapi ya kalian juga nggak mungkin buta lah, kalian punya mata kan, apa pekerjaan Niki, apa yang Niki punya gitu kan. Tidak minta apa-apa, cuma karena diusik kemarin, lagi santai, lagi tenang, begitu ya wajib dibalas dong gitu kan. Lah kemarin aja Niki dibilang KDRT, nimpuk pakai asbak. Niki jalanin semua proses hukumnya sampai dijemput, sampai teman-teman wartawan pun tahu kan, 2 hari Niki mendekam di Polres Jakarta Selatan untuk kesalahan yang tidak pernah Niki lakukan gitu kan. Yang dia pun sekarang dengan Niki laporkan dia pelantaran anak, dia harus jalani, jangan dia bilangnya diundur lah, baru bisanya sekarang lah, tiba-tiba datang marah-marah lah, kenapa gitu kan. Ya ini prosesnya gitu. Kalau kamu berani berbuat, ya kamu bertanggung jawab. Dan untuk masalah mobil, Niki kasih tahu ya, itu mobil jadul. Itu dulu pernah mau dijual sama Dipo, itu harganya di bawah 100 juta gitu kan. Coba bayangin, masa mas hadiah pernikahan mobil bekas butut, bayangin aja, mobil gue 3 loh, dan itu semuanya mahal, bukan mobil. Dan nggak masuk hitungan kita juga untuk dipermasalahkan. Iya, kalau mau dipermasalahkan, dia pun masih punya utang sampai detik ini sama Niki kurang lebih 400 juta, sampai detik ini belum dibayar, dan Niki mengikhlaskan. Makanya kalau Niki udah ikhlasin, stop lah. Sekarang kan Dipo bersatu dengan ini, dengan itu. Kalian tahu ya, lawyer yang dipakai siapa, kalian tahu. Itu kan udah di luar akal sehat gitu loh. Kenapa sampai membabi buta gitu. Tapi kalau ditanya gimana nanggepinnya, ya santai sebetulnya. Cuma dianya aja kelabakan sendiri. Keharuan gak sih Nik mungkin? Oh tadi nangis gitu, maksudnya maksudnya gini, dengan predikat Niki di luar sana, setiap Niki misalkan diwawancara sama teman-teman media, ada aja pasti yang bully. Ya ini adalah bentuk syukur Niki
lagi kalau bahwa lu mau bully gua pun Tuhan tetap sayang sama gua kok gitu. Gua nggak peduli seberapa banyak bulian yang gua akan dapetin, mau dari geng sini, mau dari netizen ini, haters ini, gua nggak peduli. Yang penting kalau gua orang jahat, gua pasti tidak akan dilindungi sama Tuhan. Itu aja intinya. Gimana sih Kak? Saya udah sering bilang ya, kalau Niki itu bukan orang baik, nggak mungkin saya akan ada selalu di sampingnya Niki gitu kan. Cuman satu sih, saya cuma ingin prahara yang ada ini kan selalu tentang anak ya. Lagi-lagi nih saya untuk Diko ya, saya ingat sekali pada saat saya ngobrol sama Diko dulu, kenapa sampai dia menikahi Niki, karena dia tahu perlakuan Sajar Pukra terhadap Nikita bagaimana. Saya masih ingat sekali Diko ngomong begitu. That's why I married her. Itu yang dia bilang ke saya, karena dia merasa kasihan atas perlakuan Sajar Pukra ke Nikita saat itu. Itu ucapan kamu jangan deny. Itu makanya saya waktu itu Nikita perkenalkan saya ke Diko, saya merasa dia orang baik gitu. Tapi kenapa ini terjadi lagi Sajar Pukra sesi kedua sih menurut saya gitu. Ya udahlah, saya cuma kepengen Nikita menang dengan anak-anaknya, karena lagi-lagi semua kasus yang ada di Nikita ini urusannya dengan anak. Ya anaknya nggak diakuin Ya, gitu. cuman kasihan aja kan, nggak mungkin dong nih kita hamil sendiri. Belum pernah ada di mana-mana nih kita hamil duluan, pasti nikah duluan, baru hamil terus cerai, selalunya begitu kan. Ya maksudnya dia mau mengakui atau tidak ya nggak ada masalah, cuma kasihan aja gitu sama anak Niki gitu kan. Ya untungnya anak ini laki-laki, kalau menikah tidak butuh wali gitu. Cuman Niki sebagai single mother, Niki harus berjuang untuk anak-anak Niki supaya nanti ketika mereka dewasa tahu, mereka membaca, mereka tahu ini loh perjuangan ininya gitu lah. Mau diakuin mau enggak, emang nggak ada masalah. Bukan jadi suatu kebanggaan ya. Nikita Mirzani ada predikat di belakang anak gue itu nama dari mantan suami, nggak jadi satu kebanggaan gitu. Jadi mau diakuin mau tidak sebetulnya sih terserah aja. Cuman kalau emang dia punya hati nurani, harusnya dia ada rasa kayak duh ini anak gimana gitu, terserah mereka lah mau ngomongnya kayak apa. Oke, tiba-tiba dia ngomong apa gitu. Arkana kan baru 2 tahun, mungkin nanti kalau udah kayak Aska, misalkan kayak teman-temannya nanya, Ami kok aku nggak pernah dijemput sama dedi aku. Nah aku tuh selalu bilang sama Aska kalau dedinya lagi di bulan gitu. Itu baru menyentuh, tapi kalau sekarang 2 tahun belum. Lo gimana sih? Dipo itu tahu nomor telepon gua nggak pernah ganti, gua nggak pernah blok, begitupun dia. Kayak kasus kemarin kayak waktu kasus kemarin Wahyu aja, gua sempet nge-WhatsApp Dipo dan sama dia di-read, dia nggak pernah nanya Arkana gimana keadaannya, lagi ngapain atau ngucapin ulang tahun tuh nggak pernah sama sekali.